Bapak-bapak yang sibuk, pangkatnya P11, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal, pantat panas, penghasilan penuh gitu. Jangan hari-hari biasa, pergi sebelum anak bangun, pulang anak sudah tidur. Di bulan Ramadan ada kesempatan kumpul yang biasa tidak dilakukan di hari lain, yaitu makan di akhir malam, di sahur. Manfaatkan kumpul sahur itu untuk meningkatkan keharmonisan, bercengkrama dengan baik. Bapak mengajak anak dan istri untuk berdoa sebelum makan, bapak menasehati anak, ibu melengkapi nasihat anak, bapak bertanya kepada anak, panggil anak dengan panggilan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wallahu alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Hadirin jamaah sholat isya, insyaallah dilanjut sholat tarawih. Yang saya hormati terutama segenap pengurus DKM Al-Ittihad dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anak yang hadir yang saya cintai dan saya hormati. Tentu di awal saya mengajak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan Allah menerima segenap amal ibadah kita. Salawat teriring salam terlimpah ke baginda tercinta teladan hidup kita, seorang suami terbaik, tetangga terbaik, bapak terbaik, sosok manusia yang menjadi teladan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan beliau bukan hanya di dunia, insya Allah di akhirat pun akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa bersolawat. Maka mudah-mudahan solawat kita menjadikan kita terhindar dari mara bahaya, menjadikan kita hamba yang layak diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, dimudahkan kita untuk berhaji dan umroh ke Makkah dan sekaligus ziarah ke Madinah Al-Mukarramah Al-Munawwarah, ziarah ke makam beliau, dan di akhirat kelak kita dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke surga, dipertemukan dengan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema yang mengingatkan diri saya dan kita semua, yang relatif jarang dibahas berkaitan dengan Ramadan, yaitu Ramadan dan peningkatan keharmonisan keluarga. Kenapa ini penting dibahas? Karena ada ayat yang berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa, dan mengumpamakan indahnya hubungan suami istri. Kalau diperhatikan ayat tentang puasa, tentang Ramadan itu ada 6 ayat dari 183 surat Al-Baqarah sampai ayat 188. Ini saya sampaikan dulu pengantarnya. Kalau bahasa Dr. Abdul Majid Al-Ghaili dalam kitab Kaifa Yubarmizu Al-Quran, bagaimana Al-Quran memprogram hidup, mestinya setiap ayat itu memprogram hidup kita. Maka kalau kita jadikan 6 ayat tentang Ramadan, maka mestinya ada 6 program utama dari ayat-ayat itu. Program pertama dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah
program puasa menuju takwa. Siangnya kita puasa ditambah amal-amalan yang lain, tilawah, zikir dan lain sebagainya, sedekah. Malamnya kita qiyamul lail, tilawah dan lain sebagainya. Itu hendaklah diprogram dalam rangka peningkatan ketakwaan, sehingga setiap hari kita bertambah takut kepada Allah, bertambah dekat kepada Allah, bertambah kehati-hatian kita kepada Allah. Berhati-hati kita dalam kehidupan. Program kedua ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ayat itu ditutup dengan kalimat in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini ayat menggambarkan tentang aturan puasa, dari waktunya, dari cara pelaksanaannya, dan bagi orang yang tidak mampu puasa karena alasan syar'i syakit atau dalam perjalanan yang melelahkan, maka dia boleh berbuka, tapi konsekuensinya harus diganti di hari lain yang disebut qadha. Kalau tidak bisa qadha karena sakitnya permanen, maka diganti dengan fidyah. Menariknya ayat itu ditutup dengan kalimat jika kalian mengetahui. Ini ayat hendaklah menjadikan program penting dalam Ramadan kita. Kita harus melatih disiplin dengan pengetahuan, tahu aturan ibadah, tahu aturan berbagai aktivitas, dan kita penuhi aturan itu. Kalau ada alasan yang membuat kita boleh tidak melakukannya, ada konsekuensinya. Itulah orang disiplin. Dan orang disiplin itu akan sukses kalau dia mengetahui tentang sesuatu aktivitas atau sesuatu aturan. Yang ketiga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ayat ini memprogram bahwa kita itu di bulan Ramadan harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dari membacanya, memahaminya, hingga berusaha mengamalkannya, sehingga kita merasakan ada petunjuk dalam Al-Quran, kita merasakan ada penjelasan yang kita pahami dalam Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, maka Allah menjamin yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan hidup, sama sekali tidak menghendaki kesusahan. Maka kita susun program ketiga ini adalah interaksi dengan Al-Quran menuju kebahagiaan hidup. Bagaimana caranya? Banyak baca. Bagaimana caranya? Banyak memahami Al-Quran. Bagaimana caranya? Amalkan Al-Quran. Bismillahnya kita baca terus, alhamdulillahnya kita sering baca sebagai orang yang bersyukur, dan lain sebagainya. Ayat keempat programnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ini program puasa itu hendaklah banyak berdoa. Yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, ayat kelimanya ayat 187, uhilla lakum lailatas syam arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan di bulan Ramadan hubungan suami istri. Istri ibarat pakaian bagi suami, suami ibarat pakaian bagi istri. Ini menarik, ayat tentang Ramadan membahas hubungan suami istri, membahas perumpamaan pasangan ibarat pakaian. Maka inilah yang insya Allah nanti akan dibahas, walaupun mungkin tidak lama, tapi akan lebih banyak daripada ayat yang lain. Nah, ayat terakhir 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ini ayat tentang melatih kepedulian. Peduli itu ada dua hal. Pertama, berbagi. Maka Ramadan ini yang banyak berbagi, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang ngasih berbuka puasa akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang diberinya. Dan saking pentingnya peduli dengan berbagi ini, diwajibkan di akhir Ramadan dengan melakukan zakat fitrah. Tapi berbagi saja tidak cukup, karena ada orang yang curang, dia senang berbagi tapi baginya hasil korupsi. Menghindari korupsi itu ditegaskan oleh Allah di ayat 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kau mengambil hak orang lain dengan cara batil, dan jangan pula kau menyerahkan sebagian harta itu kepada hakim. Dilarang menyuap. Artinya kepedulian kedua itu kita hati-hati dengan hak orang, jangan sampai kita merugikan orang lain. Nah, Ramadan ini hendaklah kita jadikan program bulan peduli. Satu sisi kita rajin berbagi, di sisi lain kita berhati-hati atas hak orang lain. Kembali lagi di ayat yang 187, bagaimana Ramadan meningkatkan keharmonisan keluarga. Maka kita belajar dari Dr. Abdul Majid Al-Ghaili, Al-Quran itu yang diturunkan di bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus, yang surat Al-Alaq ayat 1
sampai 5 merupakan turunnya pertama Al-Quran juga di bulan Ramadan, sehingga banyak orang menyebutnya Ramadan itu syahrul Quran. Maka kita harus memahami Al-Quran itu, kata Dr. Abdul Majid Al-Weli, sepertiga Al-Quran membahas tentang keluarga. Tapi mirisnya tidak ada kurikulum di sekolahan kita Indonesia ini yang membahas tentang pembinaan keluarga. Tidak ada pelajaran di SMA yang mempersiapkan bagaimana berkeluarga dengan baik. Hatta Ramadan saja yang ada ayat tentang keluarga pun nyaris jarang dibahas. Padahal dari mulai Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan ayat tentang keluarga. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian ibarat ladang bagi kalian. Datangilah dia dengan sesukamu, yang penting sama-sama bahagia. Ladang itu Bapak Ibu sekalian, siapapun pemilik ladang, dia akan merawat ladangnya. Dia akan mencari bibit terbaik ditanam di ladangnya. Dia akan menyiram dengan air terbaik. Dia mencari pupuk untuk dipupukkan ke kebun, ke ladang yang dia miliki. Sehingga harapannya apa? Akan hadir pohon yang rindang, buahnya yang enak, dan dipanen serta membahagiakan kita. Maka kalau kita melihat ladang yang indah, kita akan bahagia. Rasulullah menggambarkan itu. Al-mar'atu sholihat, wanita yang solih itu idza nadzartaha syarratka. Kalau engkau melihatnya, engkau bahagia. Dan ada hadis yang menarik tentang kepemimpinan, itu bahasanya ada tentang anggota keluarga. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinnya. Wal mar'atu atau wal zaujatu ra'iyatun, istri adalah pemimpin atas harta dan rumah suaminya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Wal khadimatu ra'iyatun, bahkan pembantu di rumah kita pun pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kan hadis yang membahas tentang tanggung jawab anggota keluarga. Dan ra'in itu terjemahannya pemimpin, tapi maknanya adalah orang yang harus bisa mengayomi, orang yang harus bisa memahami, orang yang harus bisa memperhatikan. Makanya istilah ra'in itu dipakai juga oleh penggembala. Karena apa? Karena penggembala itu orang yang memahami gembalaannya. Orang menggembala kambing, penggembala yang baik dia akan memahami suara kambing. Suaranya mbe sama, tapi orang itu, penggembala itu tahu ini kambing sedang lapar, ini kambing sedang ketakutan, atau ini kambing mau melahirkan, atau ini kambing sedang ada masalah apa. Maka mestinya ra'in bagi kita, bagi suami, bagi bapak adalah yang bisa mengayomi istri dan anggota keluarganya. Ra'in seorang istri adalah yang bisa mengayomi anggota keluarganya ketika tidak ada suaminya. Ra'in bagi khadimat adalah yang bisa menjaga, memelihara, merawat harta majikannya. Kembali lagi kepada Al-Quran yang menjadi program hidup, sepertiga Al-Quran tentang keluarga masih di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pembagian tugas di rumah tangga. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Surat Al-Baqarah ayat 233. Ibu yang melahirkan, berarti seorang istri yang sudah hamil menjadi ibu melahirkan, yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Dia punya kewajiban menyusui bayinya, anaknya selama 2 tahun sempurna, 2 tahun lengkap. Tapi ada tugas besar bagi suaminya, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bagi seorang suami yang nanti akan dipanggil bapak dari anak yang dilahirkan oleh istrinya, itu tanggung jawabnya adalah menyiapkan rizki untuk ibu, untuk istrinya, dan untuk anaknya. Pakaiannya, tempat tinggalnya, sehingga istri yang sedang menyusui itu nyaman. Karena gizinya terpenuhi, tempat dan pakaiannya juga nyaman. Ini bagi-bagi tugas. Allah bahas di surat Al-Baqarah. Termasuk di surat Al-Baqarah tentang Ramadan. Suami istri itu ibarat pakaian. Suami harus bisa menutupi kekurangan istrinya, istri harus bisa menutupi kekurangan suami, istri harus memperindah suami, suami harus memperindah istri, karena pakaian itu fungsinya memperindah.
Bahkan orang yang terbaik terhadap pakaiannya adalah orang yang tahu persis bagaimana cara merawat pakaiannya, bagaimana cara menyuci pakaianku ini kalau kotor, bagaimana menjaga agar pakaian itu terhindar dari kotoran yang susah dibersihkannya, dan kalau kotor tahu bagaimana cara menyucinya. Itulah yang dikatakan ro'in, memelihara, mengayomi. Nah, di bulan Ramadan itu Bapak Ibu hadirin sekalian, penutupnya adalah banyak sarana yang membuat kita bisa meningkatkan keharmonisan. Di antaranya adalah sahur bersama. Bapak-bapak yang sibuk, pangkatnya P11, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal, pantat panas, penghasilan penuh gitu. Kalau hari-hari biasa, pergi sebelum anak bangun, pulang anak sudah tidur. Di bulan Ramadan ada kesempatan kumpul yang biasa tidak dilakukan di hari lain, yaitu makan di akhir malam, di sahur. Manfaatkan kumpul sahur itu untuk meningkatkan keharmonisan, bercengkrama dengan baik. Bapak mengajak anak dan istri untuk berdoa sebelum makan, bapak menasehati anak, ibu melengkapi nasihat anak, bapak bertanya kepada anak, panggil anak dengan panggilan yang indah. Dan itu dicontohkan dalam surat Luqman. Luqman itu menjadi judul surat karena beliau seorang bapak yang menjadi pendidik keluarganya. Pak, kebiasaan Luqman manggil kepada anaknya itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku sayang, ayo kita dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, wahai anakku sayang, kalau kau main ajak teman-temanmu berbuat baik, hindari mereka berbuat jahat. Artinya pelajaran itu diberikan dulu kepada anaknya, baru anaknya kemudian disuruh untuk berdakwah. Wasbir alama asobak, anakku sayang, silahkan kau main, tapi jangan lupa kau harus bersabar. Sampai Luqman mengajarkan anaknya tentang akhlak. Ini juga bicara tentang keluarga. Terakhir di surat At-Tahrim, surat ke-68, surat ke-68 ya, 66 ya, 66 itu tentang keluarga, dari mulai keluarga Nabi Muhammad sampai contoh keluarga-keluarga yang menjadi gambaran dan pelajaran bagi kita. Bagaimana keluarga Fir'aun dan Asya, Asyanya dijamin masuk surga tapi Fir'aunnya sewenang-wenang. Nah, itu gambarannya. Asya ini orang yang biasa berdoa. Qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun, bangunkan untukku rumah di surga. Tapi dia tidak bisa bercerai karena akan berdampak bahaya. Maka bertahan dalam rumah tangga, tapi dia merahasiakan ibadahnya, penuhi dengan doa, tetap menjaga kekuatan iman dan amal solehnya. Masih banyak contoh lagi tentang keluarga, bahasan keluarga di Al-Quran, namun waktu tidak cukup untuk membahas ini karena sepertiga Al-Quran tentu banyak. Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya dan kita semua. Mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran membangun pribadi yang soleh, Al-Quran membangun rumah tangga yang harmonis, bahkan Al-Quran membangun masyarakat yang menjadi baldatun thayyibatun warabur ghafur, atau masyarakat madani. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semua. Yang benar dari Allah dan Rasul, bila dan salah kekurangan pribadi mohon dimaafkan, maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.